Jamalko karena menghasilkan kunjungan dokter konsul besar biasa. Saya kali ini ingin memberikan kesaksian ya sebagai sejumlah semua biar kita itu semakin semangat dalam membina diri. Jadi saya jelasin sedikit contohnya. Jadi saya asal Palembang, saya join Sering Farmer di Kualipan Palembang tahun 2020 pertengahan Juni, bulan Juni 2020 hingga tahun lalu. Nah, jadi waktu itu saya benar-benar depresi karena kan waktu itu lagi corona lagi puncak-puncaknya kan. Jadi saya terkena PHK. Jadi saya kesulitan, semuanya begitu sulit sampai saya buka YouTube ada rekomendasi video suku dokter kan. Jadi saya menyukai video tersebut, saya coba cari di Palembang ada nggak wanita, ternyata ada. Jadi 2 minggu setelah saya join ya bergabung dengan Sering Farmer, saya memutuskan untuk ikrar vegetarian seumur hidup seseorang. Nah, jadi selama 1,5 tahun ya sebenarnya 1,5 tahun saya membina diri di Palembang. Awal tahun 2022 saya dapat kesempatan kerja di Jakarta. Ini merupakan sebuah keajaiban bagi saya karena saya nggak pernah kepikiran gitu. Bisa bertahan hidup di Palembang aja udah benar-benar luar biasa bagi saya. Karena apa? Karena saya baca karita, saya sofakse juga. Kemudian waktu itu masih 3 pusaka ya, masih konser, dancing sama berikrar vegetarian. Itu sih. Jadi 2022 masih struggle juga sejumlah. Ya kan, struggle semuanya, kerjaan juga dapat atasnya nggak beres juga, tapi saya masih baik bertahan 1 tahun. Jadi puncaknya tahun 2023 kemarin ya kan, kerjaan dari perusahaan tetap struggle juga, tetap berjuang juga sejumlah. Sampai akhirnya pada sekitar September Oktober sekarang saya dapat kerjaannya tetap saya bisa lama tahun ini sampai akhir tahun saya bisa di sini. Nah itu sebuah keajaiban saya kerjaan. Nah kemudian yang kedua hidup saya berubah juga dari segi keluarga. Dulu saya termasuk sebelum membina diri itu pokok saya, orang tua saya itu merendahkan saya gitu. Wah Riki, masih Riki bisa apa Riki? Nah seperti itu. Jadi saya konsisten selama 3 tahun lebih. Sampai di tahun kemarin juga mereka udah mulai pelan-pelan, udah mulai bisa menerima. Wah, Riki tiap minggu kebaktian ya, Riki tiap minggu di sukarelawan ya. Kalau ada acara besar tuh hampir tidak pernah saya lewat. Nah dari situ mereka merasa bahwa wah ini Riki udah benar-benar berubah. Nah ini keajaiban kedua. Nah yang terakhir saya juga tidak pernah menyangka ya bahwa sebelum saya jelaskan yang ketiga ini, saya pengen Syukman ini tolong hapus semua kekhawatiran nanti saya gimana bilang enggak. Karena apa? Sekarang saya diberikan pasangan Syukman oleh Konsil Musa yang juga membina diri, dia sudah ikrar vegetarian seumur hidup juga. Nah, jadi itu pun saya nggak pernah. Ya, saya pun kan kita yang vegetarian pasti mikir, gimana dengan pasangan saya nanti gitu kan, dia vegetarian enggak? Gitu. Kalau enggak nanti gimana, masa dia makan yang OPG, saya cuma sering saya kalau gimana KFC atau McD kan nggak mungkin. Saya nggak pernah kepikiran, semua sudah diatur oleh Mama Fansei Musa. Saya telah menunaikan apa yang saya bisa di Sering Farmer 5 pusaka. Memang perlu waktu, ada yang karma buruknya sedikit, jadi dia hanya dalam waktu beberapa bulan sudah menerima manfaat. Tapi kan tidak setiap orang seperti itu. Nah, andai kata saya waktu itu menyerah sesuatu, saya 1 tahun nih, saya enggak ada perubahan di hidup saya mundur lah, saya enggak akan menerima hadiah ini. Jadi saya mohon kepada seseorang, sekarang sudah dikasih jalan, saya sih berharap bisa konsisten, tahan aja, suatu saat pasti bayarnya benar-benar, aduh ini saya speechless gitu loh. Saya lengkap sekarang, dia juga udah kerja pasangan saya kan, pokoknya aduh bahagia nih saya. Dan menamakan cerita itu berjenaka dan tak tulis bersama-sama dan cuai bisa cimong dan kufa dan di masa dulu memberikan acara masing Farmer di bank sini dan dari semuanya berkat saya jadi saya dari Sulawesi Utara dan Manado. Saya mengenal acara Sering Farmer dari tahun 2018. Saya mengetahui acara Sering Farmer ini dari sepupu saya melalui YouTube. Ya kan aku juga waktu itu sering depresi, banyak masalah juga. Sepupu aku bilang gini, kamu coba deh lihat di YouTube ada acara Mas Lulu yang sangat bagus. Terus aku nonton acara Mas Lulu dari YouTube,
aku mulai ada bergerak hati aku pengen tahu ajaran ini kayak gimana. Dari situ aku sering-sering nonton ajaran dulu, sama aku minta bukunya juga kirim ke daerah asalku. Setelah itu aku sering baca-baca, aku udah mulai kenal bahasa depresi aku juga dulu sering emosi, tapi setelah baca cerita ini, singkat ini, aku udah nggak emosi-emosi lagi. Dan berkat juga dari singkat ini, aku bisa mendapatkan pekerjaan juga ya, pas aku mau pergi ke Jakarta. Dan di singkat ini, dari singkat ini juga, di pekerjaan aku sekarang, memang aku juga banyak tantangan juga dan rintangan. Tapi berkat aku sering belajar matching ya, aku udah rasa sunyian aja, semuanya berlalu aja. Jadi dengan ajaran sifat ini memang sangat bagus buat kita semua. Semoga semua bisa lebih banyak lagi dan bergerak menjadi juga dengan sifat ini. Dan semua dan harus setia kami. Dan akan terjadi dengan bangga dengan kuasa. Perkenalkan, nama saya Ana. Saya sangat berterima kasih karena bisa hadir di sini. Saya ingin berbagi. Saya melihat video yang Mas tampilkan saya. Saya merasa Mas terdekat memarahi sesuatu dari api memarahi diri saya. Saya sangat berterima kasih kepada Mama Puan Ibu saya yang selalu membimbing saya puluhan tahun. Kalau tanpa Mama Puan, usaha mungkin saya tidak akan berdiri di sini di depan sesium dan sesium yang hari ini. Banyak pertolongan yang saya dapat ketika mata saya hampir buta. Udah berobat ke dokter, tidak sembuh, alternatif tidak sembuh. Diupayakan segala cara tidak. Akhirnya Mama Haji bilang yang biasa menurut saya, dia bilang, "Non, pulang ke kampung kamu. Kamu biasa sembahyang di mana? Datangin itu." Akhirnya saya pulang ke Bangka. Saya ingat biasa saya sembahyang buat Inta. Saya cuma bawa satu botol aqua, tidak ada yang lain saya bawa. Ketika saya menyalakan pion, saya tancap, saya sujud di situ. Saya menangis semua yang saya perbuat dari saya kecil sampai saya berumah tangga. Saya mengakui semua kesalahan saya. Depan Mama Puan, saya bilang, mohon ampuni saya tidak banyak berbuat salah terhadap orang tua saya, terhadap anak saya, terhadap suami saya, terhadap saudara saya, bahkan terhadap teman saya dari A sampai Z. Saya ucapkan air mata terus aja mengalir. Sampai saya merasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih, saya bawa botol minum terus saya pulang. Dan sampai di Jakarta malam hari, habis mandi, saya bukakan botol minum itu. Saya minum 3 teguk dan saya basuh muka saya 3 teguk. Tapi ada yang tahu nggak apa yang terjadi besok? Ternyata saya bisa melihat. Bahkan saya tidak tahu saya bisa melihat ketika temanku saya datang. Saya bilang, Pak Dari udah sampai. Pembantu saya bilang, Ci bisa lihat saya?
Kunci bisa nggak saya? Baru saya sadar saya bisa lihat. Mama Kuan Im sangat baik. Dia sangat membantu saya. Setiap saya punya kesusahan, apapun itu, saya cuma ucap, dia masih hadir buat saya. Maka ketika terus Tuhan datang, saya bilang kebanggaan. Saya balik lagi. Awalnya kita merintis usaha, awalnya datang satu badai menghajar usaha kita saat itu. Hutang banyak, kita mengharap orang bayar ke kita, sedangkan itu banjir besar, tidak ada yang bayar, dan giro pun sudah dijalankan. Suami saya bilang, dia pun tidak berdaya, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, percayakan. Kalau hati kita tidak peduli, siapapun tidak percaya kepada kita, tapi ketika kita yakin bahwa ada yang membantu, ada yang melihat ketulusan hati kita. Saya dalam caranya seperti apa? Jangan buka giro, saya bilang. Giro yang sudah berjalan biarin, saya hadap. Satu demi satu orang saya hadapi, ya kan? Saya bilang, ada bilang, bisa nggak dimajukan gironya? Saya bilang, bisa, tapi duit tidak ada. Kamu mau suruh saya ganti giro bulan ini? Bisa, kalau sedang menulis. Tapi kalau kosong, untuk apa? Itu namanya saya berbohong. Kalau 6 bulan ke depan, saya berani membuka giro 6 bulan ke depan. Sampai mereka bilang, bisa nggak ini? Bukan saya tidak mau. Saya mau. Tapi seperti apa saya tidak tahu. Akhirnya, saya selalu sembahyang jam 12 malam. Tepat jam 12 malam, saya memohon kepada Tuhan. Dan saya juga memohon kepada Mawar Kuan Im. Saya bilang, saya tidak tahu harus berbuat apa. Kalau diiniin, saya bilang kalau dipaksa mungkin orang tidak akan percaya kepada saya. Akhirnya apa? Setelah saya sembahyang, besok tepat jam 11, rasanya saya seperti tidak pengen ke kantor. Tapi hati menuntut saya ke kantor. Saya jalan, saya turun kantor, pas saya buka